Jadi waktu itu Randy ini ngelihat ada sosok perempuan, dia ini pakai baju kebaya merah, dan itu jelas sekali perempuan ini nembus ke tembok. Sebelum jadi bengkel, ada satu kejadian bahwa dulu di sekitar zaman-zaman PKI itu ada beberapa korban yang dibunuh di sana, kepalanya dipenggal dan digeletakkan mayatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Indra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini pengirim ceritanya ini namanya Indra. Jadi Indra ini cerita, di sekitaran tahun 2012 itu Indra ini baru dapat kerja, dan waktu itu Indra dapat kerjaan ini dari BLK sekolah. Nah, Indra ini kerja di satu bengkel yang ada di Jakarta, dan ketika kerja di sana, Indra belum mengalami satu keanehan, karena waktu itu ya Indra kerja seperti biasa, dan gak lama setelah itu, sekitar 1 minggu kemudian, Indra ini dipindah tugaskan di satu bengkel yang ada di Tangerang. Jadi Indra pun berangkat menuju ke Tangerang, dan begitu sampai di sana, dia ngelihat bahwa bengkel ini besar. Ada satu bengkel mobil resmi di situ, dan bengkel ini besar sekali, dan di beberapa tempat itu masih ada rawa-rawa. Nah, kebetulan di samping bengkel ini ada mes untuk karyawan, dan Indra tinggal di mes tersebut bersama beberapa temannya. Nah, ada sekitar 6-8 karyawan yang tinggal di mes tersebut, dan setelah itu Indra ini menjalani aktivitas seperti biasa. Dia kerja di sana, dan banyak sekali teman-teman maupun senior-senior yang di sana ini yang asik sekali dengan Indra. Jadi Indra merasa nyaman kerja di sana. Nah, pertama kali kerja di sana, dia ngelihat bengkel ini ukurannya besar, dan di dalam bengkel itu ada ruang khusus untuk mekanik. Nah, di dalam ruang itu ada galon air untuk minum. Jadi ketika teman-teman yang tinggal di mes, kalau mereka butuh air, mereka harus masuk dulu ke bengkel dan masuk ke ruang mekanik itu untuk ngambil air. Nah, Indra cerita bahwa ketika tidur di mes ini, ada kebiasaan dari teman-teman mes ini tidurnya selalu larut malam. Jadi sampai tengah malam mereka masih nongkrong di sebelah bengkel, sekedar main gitar, ngopi, ngerokok, dan bercanda-canda. Nah, hampir setiap malam mereka melalui itu. Nah, sampai kemudian ada satu malam mereka ini nggak nongkrong seperti biasa, mereka sudah tidur di sore hari sekitar jam 9 malam, dan waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, Indra ini merasa kehausan. Jadi otomatis dia harus keluar menuju ke bengkel untuk masuk ke ruang mekanik itu untuk ngambil air. Karena satu-satunya galon air ada di dalam ruang mekanik itu. Nah, Indra ini pun bangun. Dia keluar dari mes dan ngelihat suasana ini memang sudah sepi karena sudah jam setengah 12 malam.
Indra pun masuk ke bengkel, dan begitu masuk bengkel, dia ngerasa kalau udara ini terasa pengap. Dan itu nggak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya ketika Indra ini masuk ke bengkel, suasana itu nggak seperti itu. Jadi udara ini masih bisa mengalir karena banyak ventilasi. Tapi malam itu, dia ngerasa kalau udara ini terasa pengap sekali, dan ada satu suasana yang membuat Indra ini nggak nyaman. Nah, di sisi lain memang Indra itu sangat sensitif orangnya. Dia bisa merasakan kehadiran-kehadiran makhluk lain. Nah, malam itu ketika Indra ini masuk ke bengkel dan menuju ke ruang mekanik, Indra ini sudah ngerasa kalau ada yang aneh. Nah, Indra pun tetap berpikir positif. Dia tetap ngambil air seperti biasa. Dan pada waktu ngambil air, pas waktu dia ada di dalam ruang mekanik itu, dia dengar ada suara laki-laki yang ketawa. Hahaha. Nah, pada waktu itulah Indra ini sudah ngerasa ada yang aneh. Karena nggak ada satupun orang kecuali Indra di situ. Nah, selesai Indra ini minum, dia pun keluar dari ruang mekanik, dilihat. Jadi keadaan bengkel ini besar dan ada beberapa mobil yang diparkir di situ. Waktu itu dipastikan lagi oleh Indra. Dia lihat di sekeliling bengkel itu memang nggak ada satu orang pun. Dan suara yang tadi didengar ini ada di daerah pojok. Nah, dari situlah Indra ini tetap berpikir positif. Dia pun kembali ke mes. Begitu keluar dari bengkel, dia dengar lagi ada suara laki-laki yang ketawa. Lah, dari situlah Indra ini langsung masuk ke mes, dan dia nggak cerita tentang kejadian malam itu. Dia tetap simpen hal itu, dan beberapa hari setelah itu nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh. Nah, pada waktu itu ada dua orang mekanik yang kita sebut namanya Yogi dan Tony. Jadi Yogi dan Tony ini mekanik juga di situ, tapi mereka ini nggak tinggal di mes. Jadi selesai pekerjaan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Waktu itu karena sudah sore, beberapa teman yang tinggal di mes ini sudah kembali ke mes. Dan beberapa karyawan kantor ini sudah pulang. Jadi keadaan di sana ini sudah sepi. Tinggallah Yogi dan Tony di dalam bengkel itu. Karena mereka ini biasa, ketika selesai kerja, mereka santai-santai lebih dulu, mereka bikin kopi, main gitar, ngerokok, santai sambil ngobrol. Jadi waktu itu yang dilakukan Yogi dan Tony ini santai di ruang mekanik. Waktu itu jam ini menunjukkan sekitar jam 6 lebih. Jadi hari sudah mulai gelap. Dan gak lama setelah itu, Tony ini pamit ke Yogi, dia pulang lebih dulu. Nah, tinggallah Yogi sendirian di sana. Dan gak lama setelah itu, Yogi ini langsung masuk ke kamar mandi. Dia membersihkan diri, mandi-mandi. Dan setelah itu, Yogi ini kembali ke ruang mekanik. Dan dia ini belum pulang. Jadi waktu itu Yogi ini keluar, dia nyalakan rokok sambil ngelihat suasana yang ada di sana. Dan gak lama kemudian, pas waktu Yogi ini ngerokok, tiba-tiba dia ini ngelihat ada cahaya merah dan kekuning-kuningan ini yang jatuh persis di depannya. Nah, karena karakter Yogi ini suka dengan hal-hal klinik semacam itu, jadi waktu itu Yogi ini berpikir, ini mungkin ada batu akik yang jatuh, atau mungkin benda-benda pusaka. Dan nggak lama setelah itu langsunglah Yogi ini cari di mana cahaya ini jatuh. Dicarilah, ada mobil yang sudah diparkir di sana, jadi dia ini agak jongkok, dia nyari. Begitu dicari, nggak lama sekitar 10 menit, Yogi ini mulai sadar, ini berarti sudah nggak ketemu. Nah, dia ini pun berdiri, dan ketika Yogi ini berbalik arah, dia itu ngelihat ada sosok laki-laki yang matanya itu hampir melotot dan wajahnya ini hancur. Tapi yang bikin aneh, sosok laki-laki ini kayak ketawa ke arah Yogi. Nah, disitulah Yogi ini langsung ketakutan, dia teriak-teriak, setan, setan. Dia lari langsung menuju ke mes, dia langsung cerita ke teman-temannya yang ada di mes. Dan waktu itu Indra yang ada di sana tahu bahwa Yogi ini ketakutan. Dan ketika ditanya, barulah Yogi ini cerita bahwa dia melihat ada sosok laki-laki yang wajahnya ini hancur. Nah, nggak lama setelah itu, Yogi ini sampai nggak berani ngambil motor yang ada di bengkel. Jadi akhirnya teman-teman yang ada di mes ini rame-rame ngantarkan Yogi untuk ngambil motor. Setelah itu Yogi ini pun pulang. Nah, keesokan harinya barulah berita ini nyebar bahwa ada beberapa karyawan ini yang namanya Yogi ditakut-takutin oleh sosok yang menyeramkan. Nah, ada satu orang senior yang ada di situ, namanya Pak Jalal.
Pak Jalal ini sempat berulang kali ngingetin ke teman-teman, kalau kalian lagi nongkrong atau kerja, usahakan jangan sering-sering ngelamun. Nah, hal itu juga disampaikan Pak Jalal ke beberapa SPG yang nunggu di kantor depan. Karena ada beberapa SPG ini yang selalu diingatkan oleh Pak Jalal, kalau kalian nunggu, misalnya nggak ada customer, jangan sering ngelamun. Karena di sini ini lokasinya masih angker. Nah, setelah kejadian itu, setelah diingatkan Pak Jalal, mereka ini pun sadar diri. Jadi ketika beberapa teman yang seperti biasa ketika selesai kerja, mereka nongkrong di depan bengkel sambil nyanyi-nyanyi dan ngobrol, mereka ini nggak berani bercanda yang terlalu berlebihan. Karena mereka tahu bahwa di lokasi itu memang masih angker. Nah, selesai kejadian itu, ada 2 orang karyawan, kita sebut namanya Randy dan Andre. Randy dan Andre ini juga mekanik, dan waktu itu sekitar sore hari, Randy dan Andre ini menuju ke satu tempat klien. Ada mobil klien ini yang perlu diservis, dan selesai bekerja itu mereka kembali ke bengkel sekitar jam 9 malam. Nah, karena Randy dan Andre ini nggak tinggal di mes, mereka kembali pulang ke rumah. Begitu sampai di bengkel, si Andre ini bilang ke Randy bahwa dia harus pulang lebih dulu. Jadi tinggallah di sana ini Randy sendirian, dan waktu itu Randy ini langsung manaskan motor, dia bersiap-siap untuk pulang. Nah, sambil nunggu motor ini dipanaskan, si Randy ini sambil mainan HP. Jadi dia mainan HP sambil ngerokok santai. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba di depan Randy itu dia ngeliat ada pemandangan yang benar-benar mengganggu pandangannya waktu itu. Jadi waktu itu Randy ini ngeliat ada sosok perempuan, dia ini pakai baju kebaya merah. Dan itu jelas sekali perempuan ini nembus ke tembok. Nah, karena Randy ini yang langsung ketakutan, karena perempuan ini, dia ini jalan seperti melayang dan noleh ke arah Randy sambil senyum. Nah, dari situlah Randy ini langsung cepet-cepetan nancap gas motornya, dan begitu gigi ini sudah dimasukkan, motor ini nggak bisa jalan. Jadi seolah-olah ada yang narik motor Randy ini dari belakang. Begitu Randy ini noleh ke belakang, ternyata nggak ada siapapun di situ. Dia coba tancap gas lagi, ternyata motor ini nggak bisa jalan. Lah begitu Randy ini ngerasa kalau motornya ini ada yang narik, Randy ini pun langsung mendiamkan motor di situ. Dia lari ke arah mes, dan dia teriak-teriak ke teman-teman yang ada di mes. Waktu itu mereka ini semua heran, loh kenapa Ren? Ceritalah Randy waktu itu bahwa dia ini ngelihat ada sosok perempuan yang pakai baju kebaya merah, dan sosok ini seperti nembus ke arah tembok. Nah, gak lama setelah itu akhirnya rame-rame teman-teman ini ngantarkan Randy menuju ke bengkel, dan pada waktu itu anehnya motor Randy ini dalam keadaan mati. Dan begitu dicek, kontak motor yang tadinya on dan motor ini yang tadinya nyala, begitu dicek motor ini mati dan keadaan kontak itu dalam posisi off. Nah, mereka ini mulai curiga, ini siapa yang matiin? Padahal nggak ada satu orang pun di situ. Nah, tanpa pikir panjang, Randy ini pun langsung pamit ke teman-temannya, dia ini pulang. Dia pulang dan keesokan harinya menyebar lagi berita-berita yang beredar ke teman-teman bahwa ada satu orang karyawan lagi yang ditakutin oleh sosok perempuan pakai baju kebaya merah. Nah, berhari-hari setelah kejadian itu, belum ada lagi kejadian yang aneh. Jadi mereka masih beraktivitas seperti biasa, dan gak lama setelah itu Pak Jalal ini datang lagi. Siang itu tiba-tiba Pak Jalal ini ngingetin ke teman-teman, termasuk para mekanik dan juga SPG-SPG yang ada di depan kantor itu. Pak Jalal ini ngingetin, tolong jangan sering-sering ngelamun, karena suasana hari ini gak nyaman. Jadi waktu itu ketika Pak Jalal ngingetin, teman-teman ini paham, karena Pak Jalal ini orangnya paham tentang hal-hal semacam itu. Dan waktu itu entah kenapa Pak Jalal itu selalu ngingetin seperti itu, padahal waktu itu masih siang hari. Dan Pak Jalal ini selalu ngingetin berulang kali ke SPG-SPG yang ada di kantor, karena Pak Jalal ngerasa ada satu SPG ini yang sering ngelamun dan dia sering nggak fokus. Kita sebut nama SPG ini namanya Wulan. Waktu itu Pak Jalal ini ngingetin sekali lagi ke Wulan, Mbak Wulan, tolong jangan sering-sering ngelamun. Saya lihat kok dari tadi Mbak Wulan ini sering ngelamun. Oh iya Pak. Nah, setelah itulah Pak Jalal ini kembali ke belakang, dan ternyata benar, gak lama setelah itu ada kehebohan di luar.
Ternyata semua karyawan ini langsung menuju ke depan. Dilihat ternyata si Wulan ini kesurupan. Dia tuh teriak-teriak seperti layaknya orang yang kerasukan. Dia tuh nggak sadarkan diri. Dan waktu itulah Pak Jalal ini langsung tanya, "Kamu siapa?" Lah, si Wulan ini tiba-tiba suaranya berubah seperti sosok laki-laki. Dia bilang kalau, "Namaku Maria. Aku tinggal di sana loh, Bang." Nah, disitulah mereka semua ini ngelihat si Wulan ini suaranya berubah dan dia bilang kalau dia ini Maria. "Kamu ini siapa? Kamu keluar, kamu nggak boleh di sini." Nah, tiba-tiba sosok ini bilang, "Aku suka sama tubuh anak ini. Aku pengen di sini, Bang. Udah, kamu nggak boleh di sini. Kamu ini siapa? Kalau kamu nggak keluar, kami nanti bisa kasar ke kamu." Lah, sekali lagi sosok yang ngaku namanya Maria ini bilang, tanpa ditanya dia ini bilang, "Bang, aku yang dulu pernah kecelakaan di sana. Kepalaku hancur." Nah, ternyata barulah mereka ini sadar bahwa memang dulu di tempat itu pernah dibuat mangkal oleh para waria. Dan memang mereka mengakui bahwa ada satu waria yang pernah ketabrak truk di situ dan meninggal dengan posisi kepala yang hancur. Nah, setelah itu barulah Pak Jalal ini megang tangan dari Wulan dan Pak Jalal itu membacakan sesuatu. Nggak lama kemudian sosok yang mengaku Maria ini teriak-teriak dan suaranya ini seperti sosok laki-laki. Dan nggak lama kemudian sosok ini ngomong lagi. Dia minta satu sajen yang harus diberikan pada sosok ini. Nah, karena waktu itu Pak Jalal ini nggak mau memenuhi permintaan dari sosok Maria ini, akhirnya Pak Jalal ini semakin kasar. "Udah, kamu keluar, kamu jangan di sini." Nah, sosok Maria ini terus teriak-teriak, "Aku mau di sini, Bang. Aku mau di sini, Bang. Aku suka sama anak ini, Bang." Dia teriak-teriak seperti itu dan banyak sekali orang-orang yang ngelihat sosok Wulan. Dan beberapa teman-teman cewek ini, dia ngelihat sosok Wulan ini nggak seperti biasanya. Dan mereka semua ini panik. Terus Wulan ini teriak-teriak dan suaranya ini seperti suara laki-laki. Nah, pada saat itulah Pak Jalal ini semakin keras. Dia membacakan ayat-ayat dan dipegang terus tangan Wulan. Akhirnya Wulan ini lemes dan pingsan di situ. Nah, nggak lama kemudian barulah Pak Jalal ini ngingetin sekali lagi ke teman-teman, "Tolong jangan ada yang ngelamun." Nah, akhirnya mulailah suasana ini menjadi tegang. Nah, keesokan harinya barulah beberapa orang ini cerita, termasuk Pak Jalal ini cerita bahwa memang bengkel ini dulunya adalah rawa-rawa yang kemudian rawa-rawa ini dijadikan bengkel, diuruk dengan tanah dan dijadikan bengkel. Sebelum jadi bengkel, ada satu kejadian bahwa dulu di sekitar zaman-zaman PKI itu ada beberapa korban yang dibunuh di sana, kepalanya dipenggal dan digeletakkan mayatnya seperti itu. Dan kejadian yang dialami oleh beberapa teman yang dia ngelihat sosok perempuan pakai baju kebaya merah, memang dulu pernah ada penari ronggeng ini yang sengaja mayatnya dibunuh dan dibuang di situ. Makanya mereka percaya bahwa sosok perempuan pakai baju kebaya merah ini adalah sosok ronggeng ini. Dan memang dulunya di seberang bengkel ada beberapa waria yang mangkal di sana. Dan ada satu kejadian, ada satu waria ini yang pernah ketabrak truk dan kepalanya ini pecah. Dia meninggal di situ. Nah, dari kejadian-kejadian itulah mereka ini semakin yakin bahwa tempat ini memang bukan tempat main-main. Tempat ini adalah tempat yang angker. Nah, setelah kejadian itu sekitar tahun 2015, Indra ini dipindah tugaskan lagi dan kabarnya beberapa tahun setelah itu Indra ini dengar kabar bahwa bengkel ini mengalami satu sengketa. Disitulah Indra nggak lagi mendengar kabar tentang bengkel tersebut karena Indra ini sudah dipindah tugaskan. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Indra kepada Kembara Sunyi tentang keangkeran di satu bengkel yang dulu Indra pernah kerja di sana. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.